Oke sobat googling, pada video kali ini kita akan belajar cara mengganti thermal paste pada laptop. Untuk laptop yang kita gunakan pada kali ini laptop Asus seri X dengan tipe X452E. Untuk alat dan bahannya kita pakai obeng plus dan tentu juga thermal paste-nya. Langkah pertamanya lakukan pembongkaran pada casing laptop itu sendiri. Oke, pada step pertama lepaskan dulu casing pada laptopnya. Sobat googling bisa menggunakan mica ataupun plastik yang agak tebal. Di sini saya menggunakan sebuah kartu yang sudah tidak terpakai, yang sudah saya pertajam di sisinya untuk membuka casingnya. Kalian cari celahnya dulu untuk memasukkan kartunya. Lalu kalian tinggal seret kartunya, tapi disarankan pelan-pelan karena biasanya terdapat fleksibel pada bawah casing untuk menghindari sobeknya fleksibel. Setelah terlepas casingnya, hati-hati mengangkatnya karena terdapat fleksibel keyboard dan fleksibel dari touchpad. Jangan lupa untuk melepaskan fleksibelnya pelan-pelan ya, takut fleksibelnya sobek. Sobat googling bisa menggunakan pinset untuk lebih hati-hatinya atau lebih safety-nya. Berhubung laptop ini pernah saya buka, jadi sedikit lebih mudah melepas fleksibelnya. Oke, setelah casing dan keyboardnya terlepas, jangan lupa untuk melepaskan CD-ROM, fleksibel LCD-nya, dan beberapa baut yang masih menempel pada motherboard. Karena ini termasuk laptop seri lama, prosesornya berada di bawah motherboard, jadi kita harus sedikit berhati-hati agar tidak ada kerusakan yang fatal. Jangan lupa lepaskan fleksibel LCD-nya. Untuk pelepasan fleksibel LCD mohon untuk berhati-hati dikarenakan biasanya untuk pembukaan awal dia lumayan keras, jadi dibutuhkan ketelatenan. Karena pada laptop ini sudah pernah saya bongkar dan saya lepas, jadi agak sedikit mudah. Untuk melepasnya, tarik plastik yang menempel pada fleksibel lalu dorong ke belakang secara perlahan. Setelah terlepas, angkat pelan-pelan. Oke, setelah itu kita angkat motherboardnya. Tapi untuk mengangkat motherboard, sobat perlu
Hati-hati ya, jangan lupa untuk melepaskan fleksibel powernya. Di sini ada fleksibel power dan juga fleksibel untuk speaker. Disarankan untuk menggunakan pinset ya, agar lebih safety dalam pelepasannya. Angkat bersamaan dengan fan-nya, karena biasanya dia menjadi satu. Oh iya, jangan lupa untuk melepaskan kabel antena converter yang ada pada belakang, pada bawah motherboardnya. Biasanya dia menyatu. Setelah terlepas, angkat secara bersamaan dengan fan-nya. Lalu lepaskan soket pada fan, karena kita akan bersihkan juga fan-nya. Untuk pelepasan tembaga heatsinknya, kalian tinggal buka bautnya lalu angkat perlahan. Setelah terangkat, berhubung fan ini pernah saya bongkar dan saya bersihkan, di sini terdapat plastik untuk pertama kalinya. Saat sobat membukanya, itu bisa dilepas dan digantikan dengan solasi hitam, karena biasanya kalau sudah dilepas tidak dapat menempel lagi. Untuk membersihkannya, kalian bisa lepas bagian ininya, filternya, dan membersihkannya dengan kuas. Juga bagian baling-baling di sininya dibersihkan bisa menggunakan kuas atau sikat gigi yang sudah tidak terpakai. Oke, sebelum kita ganti thermal paste-nya, bersihkan dulu sisa thermalnya. Di sini saya menggunakan kain potongan baju. Kalian bisa menggunakan tisu ataupun kain juga, sama seperti ini. Bersihkan secara pelan-pelan ya, dan pastikan juga bersih. Setelah thermal paste-nya bersih, siapkan thermal paste yang baru. Kalian bisa gunakan merek apa saja, karena pada fungsinya juga sama. Taruh sedikit saja. Untuk di penggunaan thermal paste tidak perlu diratakan ya, nanti dia akan terhempit oleh heatsink dari pendinginnya. Oh ya, jangan lupa untuk membersihkan heatsink pendinginnya dari sisa-sisa thermal paste-nya. Setelah dibersihkan,
pasang kembali filter dan juga heatsinknya pada fan. Kalian bisa gunakan isolasi untuk merekatkannya. Setelah itu pasang pada prosesornya. Jangan lupa juga untuk memasang kembali kabel dan soket fan pada motherboard. Setelah dirasa semua terpasang, pastikan kembali baut terpasang dengan kencang pada heatsink prosesor. Lalu rakit kembali motherboard ke casing laptop. Setelah kita letakkan kembali motherboard pada posisi semula, jangan lupa untuk pasang kembali soket untuk powernya dan juga soket untuk DVD soket untuk speakernya. Dan jangan lupa untuk memasang kembali DVD room apabila laptop Anda masih menggunakan DVD room. Untuk pemasangan DVD roomnya tinggal disejajarkan saja posisinya. Lalu dorong, dan jangan lupa untuk dikencangkan dengan baut. Oh ya, untuk itu jangan lupa juga pasang fleksibel untuk LCD-nya. Cara pemasangannya tinggal dipresisikan lalu dorong ke depan. Setelah dirasa sudah mentok, kencangkan kembali dengan plastik atau solatip yang ada pada fleksibel. Lalu pasang kembali baut-baut yang ada pada motherboard. Setelah baut semua terpasang, sekarang saatnya untuk memasang kembali keyboard dan beberapa fleksibel. Pasang kembali soket untuk tombol powernya dan juga soket untuk keyboard serta touchpadnya. Lebih disarankan agar mempermudah, kalian bisa gunakan pinset.
Jangan lupa untuk memasang kembali hard disk serta kabel antena wifi nya ke soket. Pasang kembali baut. Lalu tutup kembali penutupnya dan kencangkan dengan bautnya. Setelah semua baut terpasang, pasang kembali baterai pada laptop. Oke, setelah terpasang semua bautnya, sekarang kita hidupkan laptopnya untuk mengetes touchpad juga keyboardnya apakah berfungsi. Berfungsi ya, keyboardnya juga touchpadnya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Tunggu video selanjutnya dari kami. Salam googling mania.